Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himayatus Sholihah, NIM 21104080023 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Memahami Pluralisme Beragama melalui pendidikan Islam. Dalam kehidupan ini, banyak ditemukan konflik bernuansa agama, baik dalam lintas agama maupun dengan agamanya sendiri. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan pendidikan mengenai pluralisme. Dalam menanamkan hal tersebut, perlu ditanamkan mengenai bagaimana saja sikap yang harus dilakukan dalam menghadapinya, yaitu dengan sikap menghargai, menghormati, mengakui perbedaan agama, adalah hal yang harus dilakukan oleh umat manusia dalam mengembangkan keadaan yang bersifat plural. Mengembangkan sikap pluralisme pada peserta didik bisa dengan melalui dimensi-dimensi pendidikan agama Islam, yaitu dengan memperhatikan pendidikan agama seperti fikih, mengembangkan kecerdasan sosial, memahami realitas perbedaan dalam beragama, menanamkan kesadaran spiritual, dan menumbuhkan kepekaan sosial. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data berdasarkan pada referensi dari berbagai jurnal dan artikel yang berkaitan dengan masalah pembahasan. Pluralisme sangat berkaitan erat dengan kondisi negara Indonesia yang sangat majemuk. Kemajemukan inilah yang mengharuskan seseorang harus bisa menerima yang lainnya. Kelompok yang satu harus toleran dengan kelompok yang lainnya. Indonesia, dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, inilah yang menjadi pedoman dalam nurani bangsa untuk bersatu meskipun berbeda, baik berbeda suku, budaya, bahasa, maupun agama. Pendidikan agama dan pluralisme sangat berkaitan, karena semua agama mengajarkan sikap saling menghormati dan menghargai. Pendidikan pluralisme sebagai suatu pendidikan yang mengandaikan setiap individu untuk membuka visi pada cakrawala yang semakin luas, mampu melintas pada kelompok, tradisi, budaya, dan agama. Pluralisme juga secara kebahasaan adalah sistem kepercayaan terhadap realitas yang jamak, sedangkan pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam. Maka dari itu, pendidikan Islam harus bersumber kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Pendidikan Islam juga merupakan pendidikan manusia seutuhnya dalam hal akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Lantas, bagaimana strategi untuk mengedukasi peserta didik dalam memahami pluralisme melalui pendidikan Islam? Pertama, mengenal pluralisme. Pluralisme adalah suatu sikap mengakui, menghargai, menghormati, memelihara, dan mengembangkan keadaan yang bersifat plural. Dalam konteks agama-agama, pluralisme mengacu pada teori bahwa semua agama meskipun dengan jalan yang berbeda, tetapi sama dalam tujuannya, yaitu Tuhan. Menguatkan pemahaman tentang pluralisme agama, yaitu dengan penghormatan terhadap tradisi keagamaan orang lain, akan melahirkan core principle dalam membina hubungan umat beragama di masa depan. Maka dari itu, rekonstruksi pendidikan agama melalui banyak cara menerapkan transformative learning dalam pembelajaran agama, menggunakan critical thinking dalam pendidikan agama agar peserta didik menjadi kritis terhadap agama sendiri dan orang lain, sikap toleran dan apresiatif terhadap orang berbeda agama, serta penekanan dalam pembentukan sikap agar bisa diamalkan dalam kehidupan nyata. Strategi dalam menanamkan pendidikan pluralisme. Yang pertama bisa dengan pendekatan perspektif ganda, terus ada pendekatan historis atau sejarah, yang ketiga pendekatan secara sosiologis, yang keempat pendekatan secara kultural, yang kelima pendekatan secara psikologis, dan yang terakhir pendekatan secara dialogis. Ada juga penanam pluralisme melalui pendidikan agama. Yang pertama itu pendidikan agama seperti fikih, tafsir,
Yang kedua, mengembangkan kecerdasan sosial yang diantaranya seperti mengadakan dialog antar agama. Yang ketiga, memahami realitas perbedaan dalam beragama, seperti menyelenggarakan roadshow lintas agama. Yang keempat, menanamkan kesadaran spiritual, menyelenggarakan program spiritual welcome. Yang kelima, menumbuhkan kepekaan sosial, seperti menyelenggarakan program sahur. Kesimpulan, dalam kondisi banyaknya konflik beragama, kita sebagai generasi bangsa harus memiliki pendidikan dalam hal pluralisme. Untuk menghadapi hal tersebut, bisa diajarkan atau ditanamkan melalui pendidikan agama, agar bisa kritis terhadap agama sendiri dan orang lain, siap toleran dan apresiasi terhadap orang yang berbeda agama, supaya bisa dilakukan dalam kehidupan yang nyata, agar tidak timbul perpecahan antar umat beragama, dan dalam penyampaian pendidikan tersebut bisa disesuaikan dengan kondisi dari penerima pendidikan tersebut. Terdapat beberapa strategi untuk mengedukasi mengenai pluralisme, di antaranya dengan memperhatikan pendidikan agama seperti fikih, mengembangkan kecerdasan sosial, memahami realitas perbedaan dalam beragama, menanamkan kesadaran spiritual, dan menumbuhkan kepekaan sosial. Terdapat juga beberapa pendekatan yang bisa dilakukan dalam menanamkan pendidikan agama dalam memahami pluralisme, yaitu dengan pendekatan secara perspektif ganda, historis, sosiologis, kultural, psikologis, dan dialogis. Sekian dari penjelasan artikel saya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.